Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas beberapa contoh soal vektor. Yang pertama, vektor dalam bidang datar. Di sini ada vektor A yang terdapat pada bidang X dan bidang Y, sehingga mempunyai komponen AX dan komponen AY. Vektor A ini pada arah sumbu X itu adalah AXI, sedangkan pada arah sumbu Y itu ialah AYJ. Sehingga penulisan vektor bisa kalian lihat. Sedangkan untuk besaran vektor itu rumusnya akar A kuadrat X ditambah A kuadrat Y. Untuk lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan penulisan dan besar vektor dari grafik di bawah ini. Penulisan vektor berarti kita harus mencari nilai AX dan nilai AY. Nilai AX itu 3, bisa kita tulis sebagai 3I, sedangkan nilai AY itu bernilai 4, bisa kita tulis sebagai 4J. Untuk mencari besaran vektor, berarti kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Nilai AX di sini 3, sedangkan nilai AY di sini 4. Tinggal dikuadratkan, menghasilkan akar 25. Akar 25 itu hasilnya 5. Kemudian penguraian vektor. Untuk penguraian vektor itu ada fx sama dengan f cos alpha dan fy itu sama dengan f sin alpha. Nah, untuk besaran vektor bisa kalian lihat rumusnya dan arah vektor juga bisa kalian lihat rumusnya. Di sini ada tabel biasanya untuk menentukan nilai sudut. Nah, di sini ada sin, cos, tan. Tetapi yang sering digunakan biasanya itu sin dan cos. Untuk cara pembacaannya, misal sin 0 derajat itu hasilnya 0, sedangkan cos 0 derajat itu hasilnya 1. Kemudian sin 30 derajat itu hasilnya setengah atau 0,5, sedangkan untuk cos 30 derajat itu hasilnya setengah akar 3 atau 0,5 akar 3. Ada contoh soal komponen vektor. Tentukan besar komponen-komponen vektor dari sebuah vektor gaya sebesar 20 Newton pada arah 60 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, di sini yang diketahuinya itu ada gaya, simbolnya F sebesar 20 Newton. Sedangkan untuk arahnya atau simbolnya alfa itu nilainya 60 derajat. Yang ditanyakannya komponen-komponen vektor, berarti ada Fx, ada Fy. Nah, fx itu rumusnya f cos alpha. Nilai f-nya sebesar 20 Newton, cos alpha nilai alfanya 60 derajat. Nah, cos 60 derajat bisa kalian di tabel yang sebelumnya. Nilainya itu 0,5, tinggal kalian kalikan hasilnya 10 Newton. Begitu juga untuk perhitungan fy sama dengan fx, di sini hasilnya 10 akar 3 Newton. Selanjutnya, menentukan resultan dua buah vektor. Nah, di sini ada vektor F1 dan vektor F2. Nah, masing-masing itu membentuk sudut 60 derajat dan 30 derajat. Yang pertama, kita harus menentukan komponen masing-masing vektor. Berarti F1 itu ada F1X dan ada F1Y. Ya. F1X dan ada F1Y. Nah, F1X rumusnya F1 cos 60 derajat, untuk F1Y rumusnya F1 sin 60 derajat. Ingat ya, cos itu pasangannya X, sin itu pasangannya Y. Tinggal masukkan saja ke dalam rumus. F1 nilainya 4, cos 60 itu nilainya setengah. 4 kali setengah hasilnya 2 Newton. Nah, ini juga sama. Perhitungannya tinggal 4 kali 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Akar 3 kalian tinggal tuliskan lagi. Nah, untuk perhitungan komponen vektor F2 berarti X-nya ke sebelah kiri, Y-nya sama ke atas, nilai F2-nya itu 2 akar 3. Nah, di sini sama saja perhitungannya ya, menghasilkan 3 Newton, kemudian yang bawahnya menghasilkan akar 3 Newton. Nah, di sini apabila kalian bingung dari mana 3 Newton, nah dari kalau kalian hitung lebih teliti, nah bisa kalian satukan dulu 2 kali setengah, kemudian akar 3 dengan akar 3 biar tidak pusing ketika kalian hitungnya. Ini 2 kali setengah itu hasilnya 1,
akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya akar 9. Akar 9 itu bernilai 3, tinggal 3 kali 1 hasilnya 3 Newton. Untuk yang ini mah gampang ya. Di sini tinggal kalian hitungnya gini, 2 kali setengah itu hasilnya 1. Nah di depan ini sebenarnya ada akar 1. Kemudian akar 3 kalian tinggal tulis lagi. Setelah itu jumlahkan komponen vektor pada sumbu X. Nah, karena di sini ada 2 buah vektor, berarti di sini ada F1X ditambah F2X. Hasilnya 2 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 1. Sama juga untuk perhitungan pada penjumlahan komponen vektor sumbu Y. Setelah diketahui Fx dan nilai Fy-nya, maka kita bisa menghitung resultan kedua vektor. Di sini rumusnya R sama dengan akar sigma F kuadrat X ditambah sigma F kuadrat Y. Sigma di sini jumlah. Fx nilainya negatif 1, tinggal dikuadratkan. Kemudian F kuadrat itu nilainya itu di sini untuk Fy 3 akar 3 dikuadratkan. Nah, negatif 1 dikuadratkan itu hasilnya 1. Nah, di sini 3 akar 3 dikuadratkan hasilnya 27. Dari mana? Nah, bisa kalian uraikan seperti ini. 3 kali akar 3 dikali 3 akar 3. Tinggal 3 kali 3 ini hasilnya 9. Akar 3 dikalikan dengan akar 3 ini hasilnya akar 9. Hasil akar 9 itu 3. Tinggal dikalikan saja. 3 kali 9 hasilnya 27. Nah, baru dijumlahkan 1 tambah 7 sama dengan akar 28. Sebenarnya sampai sini juga sudah benar, tetapi kalau kalian mau menguraikan lagi, kalian harus mengkalikan berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarkan. Contohnya 4 kali 7. Nah, 4 ini bisa diuraikan. Akar 4 berapa? 2. Nah, akar 7 karena tidak bisa diuraikan, kalian tinggal ditulis lagi. Nah, di sini menentukan resultan 3 buah vektor. Vektor yang pertama, vektor yang kedua, dan vektor yang ketiga. Nah, untuk perhitungan vektor yang pertama dan vektor yang kedua sama persis dengan perhitungan sebelumnya. Yang akan dibahas ini vektor F3. Nah, karena vektor F3 ini tidak membentuk sudut atau sejajar dengan sumbu X, maka tidak akan ada cos maupun sin. Ya, jadi F3 itu langsung saja nilainya 1 Newton. Sedangkan untuk F3 pada sumbu Y itu tidak ada. Berarti hasilnya itu 0. Nah, di sini jumlah komponen vektor pada sumbu X dan pada sumbu Y sama persis dengan perhitungan sebelumnya. Hanya saja di sini menjumlahkannya 3 buah vektor, ya. Ini sama saja. Kemudian di sini juga ada contoh apabila ada 2 buah vektor yang mengapit sudut yang sama. Di sini sudut yang sama itu bernilai 60 derajat. Maka rumusnya juga berbeda. Nah, rumusnya di sini F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alfa. Alfa di sini sudutnya bernilai 60 derajat. F1-nya bernilai 2, F2 bernilai 4. Nah, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Tinggal kalian hitung. 2 kuadrat 4 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 2 kali 2 kali 4. Nah, nilai cos 60 ini setengah ya. Kemudian tinggal dijumlahkan 4 tambah 16. Ya, jadi jumlahkan dulu 4 tambah 16, hasilnya 20. Baru menjumlahkan yang sebelah sini. 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16, 16 dikali setengah itu bernilai 8. 20 tambah 8 berarti hasilnya akar 28. Sebenarnya sampai sini sudah benar. Nah, di sini ada contoh soal, beberapa ilustrasi, ada 5 soal. Nah, kalian bisa simak baik-baik dan baca baik-baik. Kemudian ada soalnya. Yang pertama, sebutkan besaran-besaran yang berkaitan dengan ilustrasi tersebut. Yang kedua, kelompokkan besaran-besaran tersebut dilihat dari segi besar dan arahnya. Di sini Ibu akan kasih contoh bagaimana menjawab 5 soal tersebut. Untuk soal yang pertama, pertanyaannya itu sebuah bola memiliki massa 400 gram. Nah,
Yang pertama itu yang ditanyakannya besaran. Nah, besaran itu ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, bagaimana kita tahu itu besaran pokok dan besaran turunan? Berarti kalian harus membaca petunjuk di setiap soal. Karena nomor 1 itu petunjuknya itu massa. Nah, massa itu termasuk besaran pokok. Nah, maka kita tulis sebagai besaran pokok. Kemudian untuk besar atau nilainya itu bernilai 400 gram. Nah, ketika yang tanyakannya mempunyai arah atau tidak, tinggal kita lihat saja di sini. Ternyata untuk soal nomor 1 itu tidak mempunyai arah. Berarti kita tulis tidak. Nah, kalau pertanyaan itu termasuk besaran vektor atau skalar, kalian juga harus tahu, harus paham. Besaran vektor itu kalau kalian ingat, kalian paham atau kalian sudah baca, besaran vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar itu yang hanya mempunyai nilai saja. Karena di sini tidak mempunyai arah, berarti termasuk besaran skalar. Jadi untuk sisa soal silakan kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.